iblis ketika ditanya mamanaka alla tasjud id amartuka, kenapa kamu tidak mau bersujud ketika aku perintahkan? Dia mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Berarti iblis ini dibuat dari api, manusia dibuat dari tanah. Api adalah energi, tanah adalah materi. Sejak itulah bahwa pertarungan antara materi dan energi itu sudah terjadi sejak detik pertama. Dan energi yang negatif itu diwakili oleh setan, energi yang positif diwakili oleh para malaikat. Energi positif dan negatif itu bertemu ya di suatu materi namanya Adam ini, dan di situ saling menghancurkan. Pada saat saling menghancurkan, disitulah menimbulkan satu kekuatan yang luar biasa. Maka kita sebagai materi itu sudah harus kita terima sebagai realita bagaimanapun, bahwa kita tetap akan menjadi tempat pertemuan antara energi negatif dan energi positif. Nah, kalau sudah energi itu masuknya gaib bukan? Enggak. Malah yang gaib itu roh manusia yang gaib. Ini jadi persoalannya. Jadi gaib itu begini, yang gaib itu hanya Allah kok. Surga gaib bukan? Bukan. Ketika Kang Latif masuk surga, dikasih bidadari 40, kelihatan enggak? Kalau kelihatan gaib bukan? Bukan. Jadi makanya ketika di surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi ay yu'minuna billahi. Orang yang percaya kepada Allah, al-ghaibu huwallah. Awas, ghaibun dengan ghaibun dengan ghaibun itu beda. Ghaibun ghain ya ba ghaibun. Kalau tidak hadir namanya ghaib, ghaibun. Kalau ini ghaibun. Miftah belum datang, ghaibun, orangnya ada tapi nggak hadir gitu. Nanti ghaib. Nah, tapi kalau ghaib nggak ada. Malah justru yang gaib itu adalah makhluk-makhluk yang konseptual, konseptual, makhluk-makhluk konsep. Seperti sholat itu gaib. Siapa yang bisa melihat sholat? Nggak ada. Bisa dipegang sholat? Nggak bisa. Selama ini kita hanya melihat orang sedang melakukan sholat, tapi sholatnya adalah konsep. Demokrasi itu adalah konsep, tatanan kehidupan modern di mana harga martabat manusia dijunjung tinggi, hak asasinya dimuliakan, orang tidak boleh dihilangkan nyawanya sembarangan, dihina, dinista nggak boleh, kita muliakan ya, dan semua punya hak yang sama, kesetaraan. Itu adalah demokrasi. Kayak apa makhluknya? Nggak ada, itu konsep dalam pikiran kita. Tetapi konsep itu ketika diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita bisa membedakan ini masyarakat demokratis, ini masyarakat apa lawannya demokrasi itu? Iyalah, primitif lah. Ini primitif, ini masyarakat sadis, ini masyarakat fasis, ini masyarakat rasialis, ya kan gitu. Ini masyarakat yang demokratis. Baru kita lihat dalam ketika diimplementasikan dalam kehidupan. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaib itu, makanya saya berani mengatakan
bukan sekedar percaya kepada Allah saja. Artinya orang bertakwa itu adalah orang yang punya visi dan misi, punya platform, punya gagasan, punya cita-cita, punya ide, dan punya target. Wa yuqimuna sholata, dan mampu berkomunikasi secara intensif dengan masyarakat sekitarnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka adalah dermawan, siap memberikan segala-galanya untuk masyarakat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, adalah orang-orang yang punya sikap toleransi terhadap agama-agama yang lain. Wabil akhirati hum yuqinun, orang yang punya program jangka panjang sampai hari kemudian. Itulah orang yang bertakwa. Nah, ketika makhluk itu konsep, disinilah kita definisikan. Nah, ketika mendefinisikan itu bisa bermacam-macam definisi. Dan kita lihat banyak definisi tentang terma-terma agama yang perlu disempurnakan sekali lagi. Seperti ketakwaan, itu sudah menyatakannya adalah melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Itu orang yang bertakwa. Ada nggak manusia yang bisa melaksanakan segala perintah Allah, yang menjauhi larangan Allah? Ya bakal aja ngomong sih. Itu kan definisi yang tidak menyentuh. Sholat, af'alun wa aqwalun muftatahatun bit takbir wa muftatamatun bit taslim. Perkataan, perbuatan yang diawali dengan takbir, ditutup dengan salam. Nah, kalau orang naik panggung, oke, Allahu Akbar, takbir dulu kan. Saudara-saudara sekalian, muter-muter semua tujuannya, kafir sana kafir sini kan. Terus itu waktu kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus turun. Salat bukan tuh? Jadi mendefinisikan satu konsep itu bukan hal yang mudah. Ya, seringkali definisi dirubah dalam semua disiplin ilmu, di bidang fisiologi, anatomi, kosmologi, ya, pedagogik, psikologi, fikih, balaghah, nahwu sharaf, semuanya selalu direvisi. Nggak ada cerita yang absen itu. Itu makanya. Nah, makanya siapa yang paling tahu tentang makhluk-makhluk konsep ini dan yang gaib? Hanya Allah.